Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum itu saya mau tanya dulu, kira-kira tadi sebelum di sini kegiatan apa yang dilakukan? Mandi. Isi bensin. Oke. Ibu tiap puasa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mendapatkan kebaikan. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, sebenarnya kita sudah saling mengenal, tapi ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar lebih mengenal satu sama lain. Ya, oke. Untuk perkenalannya itu dimulai dari nama kalian dan juga hobi kalian masing-masing. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Pika Slaurini. Hobi saya yaitu menyanyi. Mulai dari sebelah sini dulu. Perkenalkan, nama saya Citra Muhadir Khalid. Hobi saya bermain. Oke. Perkenalkan, nama saya Bunga Istianti di lapangan. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Kaido Sananda Yusuf. Hobi saya menonton. Oke. Perkenalkan, nama saya Fajrulia. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Aziza. Hobi saya main game. Perkenalkan, nama saya Agus Derang, hobi saya main game. Oke. Berarti ada yang dua orang yang sama-sama hobi ya? Ya. Oke. Oke, ada yang tahu kira-kira kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Belum. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok atau ada yang pernah mendengar apa itu konseling kelompok? Tidak pernah. Oke, jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana itu adalah layanan yang dilakukan oleh konselor yang memanfaatkan dinamika kelompok terdiri dari 4 sampai 8 orang, di mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan individu dengan melibatkan anggota kelompok itu sendiri dalam memberikan saran, kemudian dan juga masukan. Oke, untuk topik layanan kita pada pagi hari ini itu topiknya tentang takut berbicara dalam diskusi dengan tujuan mahasiswa mampu memahami penyebab rasa takut berbicara dalam diskusi serta memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat secara aktif dan percaya diri dalam kegiatan diskusi di perkuliahan. Baik, dalam layanan konseling kelompok ini Ibu berharap kalian apa yang kalian dapat hari ini, entah itu masalah pribadi dari teman-teman kalian, kalian tidak bisa menyebarluaskan ke luar sana, hanya kita yang ada di sini yang tahu saja. Sudah paham? Paham. Oke, siapa yang mau siap untuk merahasiakan hal tersebut? Saya. Oke, kita berjanji dulu ya. Angkat tangan kanan kalian. Oke, kalian ikuti apa yang saya bilang ya. Ya. Saya berjanji tidak akan membocorkan apapun masalah yang kita tidak akan membocorkan masalah apapun. Yang kita ungkapkan di sini saat melakukan konseling kelompok. Ini kepada siapapun. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dalam konseling kelompok ini saya berharap adik-adik datang ke sini dengan sukarela
tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun, kalian datang ke sini dengan kemauan kalian sendiri untuk mengikuti layanan pada pagi hari ini. Dan saya juga berharap kalian lebih terbuka dengan saya maupun anggota kelompok yang ada di sini. Entah itu apa yang kalian rasakan, kalian bisa mengutarakannya di sini. Kemudian dalam layanan konseling kelompok ini, kalian ketika mengungkapkan pendapat, kalian harus tetap patuh pada norma-norma yang berlaku atau hukum yang berlaku. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, ada baiknya kita untuk mencairkan suasana, kita ice breaking dulu. Yeay. Oke. Semangat. Ini apa Ibu? Oke, jadi ice breakingnya itu tentang clap bone pen. Jadi pulpen akan ditaruh di bagian tengah. Udah. Terus Belum. Oke, nanti kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan kalian sekali. Kalau ibu bilang boom, tepuk meja, tapi jangan kuat-kuat, pelan-pelan saja. Kemudian kalau ibu bilang pen, langsung cepat-cepat kamu. Jangan di tengah. Oke. Oke. Mana lagi? Ih, berjauhan nggak apa? Yang makan. Ini baru latihan dulu. Ya. Clap, boom, clap, boom, clap. Yang ini yang salah ada hukuman deh. Ya, Iya, yang bakaran. Itu yang bakaran. Yang bakaran. Kira-kira hukumannya apa? Nggak nyanyi. Ini. tidak mau. Dance TikTok. Iya, dance TikTok. Oke. Nggak nyanyiin ya. Langsung. Coba dong. Oke. Ini semua mulai. Ya. Clap. Ayo dua kali nih. Itu tadi baru contoh. Oke. Clap, boom, 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 clap, clap, boom, clap, boom, clap, 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 boom, boom, clap, boom, clap. Lagi. Oke. Waktu di klub bunga. Ibu yang undang-undang. Sebut aja saja. Susah. Oke. Yang minum tidak pola begitu biasa selesai. Iya. Yang sisa itu yang menyanyi. Ah, oke. Ya kan? Ya, hukuman nyanyi dong. Yang tidak boleh untuk bangsa. Oke. Lagu Ramadan. Clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, clap, boom, boom, clap, boom, clap, clap. Sampai kuku itu keras. Ibu dia belum putus. Pakai bunga. Sudah bu, sudah puasa ini. Sudah puasa ini. Ibu lagi belum dapat Belum dapat Oke, siapa tadi? Citra. Coba nyanyi jadi gue nyanyi. Oke. Yang pasti. Boom, boom, clap, boom, clap, boom, boom. Gue papa nih ibu. Konsentrasi. Soalnya kemarin dia bilang kalau saya tidak salah. Gimana nih jadi konservatif? Cepat saja ibu. Oke. Clap, boom, 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 clap, boom, clap, bang. Salah. Ibu mereka ketiga nyanyi. Boleh.
menyanyi. Oke. Oke, ayo. Silakan yang 3 orang kalah, silakan menyanyi lagu apa? Oh, ini pasti ibu. Ya. Ulang. Ibu yang bukan satu. Cepat punya kelompok. Baca dulu. Ramadan tiba. Oke. Oke, jadi untuk layanan konseling ini akan dilakukan selama 30 menit ke depan. Apakah ada pertanyaan dari penyampaian saya tadi tentang berbagai macam yang saya sampaikan tadi, dari tujuan topik, kemudian juga ada asas dari konseling kelompok. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Jelas. Jadi sudah siap ya? Siap. Oke. Sekarang secara singkat lagi bahwa topik kita pada pagi hari ini yaitu takut berbicara dalam diskusi, dengan tujuan kalian mampu memahami penyebab dari rasa takut itu, dan juga kalian bisa memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat secara aktif dan percaya diri. Ya. Untuk kalian, saya berharap bahwa tidak akan menyebarluaskan apa yang kalian dapat hari ini. Kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan, dan juga saya berharap kalian terbuka dalam konseling ini, dan juga apa yang kalian ungkapkan tetap berpatuh pada norma dan hukum yang berlaku. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kegiatannya. Pada tahap kegiatan ini, di mana saya akan membagikan sebuah kartu pertanyaan kepada setiap anggota kelompok. Nanti setelah saya bagikan ini secara acak, nanti kalian ambil satu persatu, dan saya akan kasih waktu kalian kira-kira berapa menit? Ya. 5. 2 untuk kalian menganalisis pertanyaan ini, nanti 5. kalian jawab. 3, 5, 2. Apa? 5 ibu. Oke, 5 saja. 5 menit. Nanti kalian analisis pertanyaannya, nanti satu tiap orang akan menjawab pertanyaan ini. Ya. Boleh untuk ada kartu ibu? Tidak boleh. Jadi kamu mengalami. Tidak ada hak itu kata ibu. Oke, silakan ambil. Ibu saya tahu satu. Bagi. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menganalisis pertanyaannya. Nanti setiap orang, nanti yang dapat nomor 1 nanti dia yang jawab pertama. Oh, yang dapat nomor 3. Iya. Tidak, nanti setelah 5 menit silakan lihat dulu apa yang akan dijawab, baru nanti itu kalian ungkapkan. Ini kalian, ini dari pengalaman kalian atau yang kalian rasakan. Tidak. Oke, saya tanya dulu dari yang nomor 3. Silakan sampai nomor 3. Silakan. Oke, pertanyaannya, pernahkah kamu ingin berbicara saat
saat diskusi, tetapi akhirnya memilih diam. Mengapa? Pernah ini kan saat di kelas kan waktu diskusi kelompok kan sering berbagi pendapat kan, tapi saya takut karena pendapat saya mungkin salah dan beda dengan yang lain. Oke. Selanjutnya kita kumpul dulu untuk jawaban-jawaban dari kalian. Selanjutnya yang nomor 4. Saya. Oke. Apa yang kamu pikirkan ketika teman-teman sedang memperhatikanmu saat berbicara? Yang pertama yang saya pikirkan itu saya rasa di otak teman-teman itu berpikir kayak ini apa sih dia cerita-cerita ini kayak tidak nyambung dengan apa yang masuk ke dalam otak begitu. Kayak cabut-cabut apa yang saya bilang. Yang kedua, saya takut semua kata tertuju sama saya. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Ibu, pertanyaannya apakah kamu pernah merasa takut salah saat menyampaikan pendapat dalam diskusi? Ya Ibu, saya sering merasa takut kalau mau kasih pendapat karena ada kalanya kan orang beda pendapat. Kalau beda pendapat nanti orang-orang kayak berpendapat ini kayak meremehkan orang berpendapat gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 6 siapa? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika guru meminta pendapatmu dalam diskusi? Saya memberikan pendapat saya walaupun kadang tidak masuk akal, yang penting saya memberikan pendapat saya. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Tidak Ada mana? Hah? masih ada nomor 7. Oh, oke, nomor 7. Nomor 7. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu jika pendapatmu berbeda dengan teman-teman saat diskusi? Yang pertama, bahwa saya tidak akan menjudge diri saya sendiri karena itu adalah pandangan saya dari perspektif saya. Dan selanjutnya mungkin saya merasa bahwa teman-teman yang menyampaikan pendapat yang berbeda saat diskusi itu merupakan pandangan mereka, jadi saya tidak akan menjudge itu. Jadi saya merasa senang karena ada pandangan pembanding yang bisa didiskusikan di diskusi itu. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir, pertanyaannya itu Ibu, menurutmu apa yang menjadi penyebab utama kamu takut berbicara dalam diskusi? Yang terakhir Ibu, pertanyaannya, menurutmu apa yang menjadi penyebab utama kamu takut berbicara dalam diskusi? Penyebab utama itu Ibu, saya sering merasa malu Ibu, atau minder kepada teman-teman yang menjawab pertanyaan yang bagus, karena saya rasa saya nggak bisa menjawab pertanyaan seperti mereka. Itu. Oke. Jadi sudah banyak yang menjawab pertanyaan. Kira-kira dari beberapa teman-teman kalian yang sudah mengungkapkan perasaannya, kemudian pengalamannya, kira-kira siapa nih yang cocok masalahnya untuk kita atasi bersama? Bagus. Bunga Ibu. Bagus. Bunga. Bagus. Yang mana yang dua orang? Bunga. Bagus. Bunga. Bagus. Bagus. Bunga. Bunga juga orang Ibu. Bunga. Ibu dorongin sama dong. Aku saya sedih dia adik. Bunga. Bagusnya dia Agus. Kita pernahkah kamu berbicara saat diskusi? Tapi akhirnya Iya, kamu- dia sangat beda. Bagus Ibu. Oke, Agus ya. Iya Ibu. Siapkan? Siap. Siap. Oke. Karena Agus sudah dipilih oleh teman-teman, kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya lagi untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dialami oleh si Agus ini, untuk bertanya pada Agus tentang permasalahannya. Agus, apa pertanyaannya tadi? Pernahkah kamu ingin berbicara saat diskusi tetapi akhirnya memilih diam? Mengapa? Baru kalau misalnya kamu gak jawab baru berarti sampai di rumah itu kita pikir-pikir terus saat dia Iya, tapi kita kan belum sempat terus sampaikan tuh. baru nggak apa. Hah? Kalau begitu kan kita pikir-pikir terus baru nggak apa.
Paling main aja sih itu, gue pikir ulang pernah. Kenapa tadi tidak bahas sampai waktu bilang ini terlalu? Baru mana sempat nih karena yang mana suka menjawab baru habis itu ada orang lain menjawab ternyata jawaban yang ada ngapain dan itu betul dalam banyak. Iya, terlalu itu. Benar, terpikir itu. Sama nih, masih baru yang bahas itu berarti Silakan. sudah bang? Citra. Kan Agus kamu pernah suka menjawab, akhirnya kamu nggak jawab karena kayak lupa kasih pendapat. mencoba untuk menjawab. Baru habis itu tak pikir-pikir, ya kayak misalnya kamu tak kasih pendapat, baru habis itu biar sampai rumah itu pendapat kayak tak pikir-pikir terus kayak sama kita diam, iya begitu. Iya, sering itu sih, baiknya. Tapi kenapa nggak terpikir-pikir terus sampai pulang di rumah? Padahal langsung mengeluarkan pendapat itu. Karena kita tahu maksudnya beda dari yang lain tuh, mungkin karena kita pikir itu salah, cuman mungkin beda itu sih yang kita pikir. Oh, karena beda, karena takut beda begitu. Ya, itu juga sudah ini. Oke, jadi tadi aku sudah mengungkapkan pikiran negatifnya tentang pikiran negatif yang muncul saat dia takut berbicara dalam diskusi. Iya. Adik-adik semuanya, kira-kira pikiran negatif Agus tadi ini benar atau hanya karena perasaan takut saja? Perasaan takut. Iya. Sebenarnya ibu itu perasaan takut, tapi mungkin karena kebanyakan orang merasakan hal Yang sama. jadinya akan terlihat seperti benar Ya. atau normal. Oke. Bu, satu pendapat. Oke, lagi siapa yang mau berpendapat lagi? Pendapat yang berbeda. Tuh. Ini salah satu contoh. Oke, satu lagi. Saya mau meminta kepada kalian semuanya untuk memberikan tanggapan atau saran atau bahkan pengalaman yang kalian pernah alami tentang melihat dari masalah atau dari sudut pandang Agus ini. Kalian melihat masalahnya Agus ini. Entah kalian punya pengalaman yang sama tapi kalian bisa mengatasinya seperti itu. Oke, saya maunya siapa orang ya? Dari siapa dulu yang mau? Saya, Bu. Oke. Dari pengalaman saya Bu, saya pernah ingin menjawab pertanyaan tapi di pendam begitu Ibu, baru pas ada orang yang menjawab tiba-tiba pertanyaan itu sama dengan dengan jawaban yang saya pendam, baru di situ kayak lega dan betul begitu. Oke. Tapi tetap ada perasaan gitu. Iya, kayak dia mah nggak jawab padahal so pendam begitu. Nanti orang bisa jawab baru sana begitu. Oke. Ada yang lain? Saya Oke. ini tidak bisa kita tahu ya kita mau bilang salah atau tidak, tapi saya pernah sebelumnya macam bunga begitu kayak ada tanya kan ternyata jawaban yang orang lain bilang itu jawaban saya betul gitu. Boleh kemudian hari itu ada coba untuk mengeluarkan pendapat walaupun sebenarnya tidak diterima itu, walaupun tidak bisa dibilang diterima sih, soalnya apa ya, respon teman-teman tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan, padahal sebenarnya itu tidak salah gitu. Tapi kalau pasti ubah di cara pandang itu orang sendiri, sebenarnya di orang diam atau orang tidak excited terima kelompok jawaban itu bukan karena terang salah atau terang tidak jelas, tapi ya karena orang memang diam untuk mendengar orang aja gitu. Oke, ada yang lain? Saya. Oke. Jadi menurut saya sekarang memiliki kemajuan karena kemarin saya adalah orang yang paling takut untuk berbicara mengenai pendapat saya. Ada satu waktu di mana saya mulai berpikir kejadian yang saya ingin menyampaikan pendapat saya, tapi saya pendam, kemudian orang lain menyampaikan ternyata pendapat itu sama dan itu benar. Dan itu sudah berulang-ulang kali sebelumnya. Akhirnya ada satu waktu saya berpikir bahwasanya sebenarnya tidak ada yang salah untuk mencoba. Jadi dari situ
saya merasa bahwa seburuk-buruknya pandangan saya, dia akan tetap tertutupi ketika saya berani mengungkapkan apa yang menjadi perspektif saya. Sehingganya perlahan saya mulai bisa untuk memberikan pandangan saya, karena itu saya merasa bahwa pandangan pembanding itu perlu untuk membangun vibes daripada diskusi itu sendiri. Oke. Ada yang lagi yang lain? Sebenarnya sekali. Ini ada video ini. Kalau saya ini bukan saran ibu, tapi saya pernah mengalami seperti, tapi mirip tapi tidak sama. Dimana saya kayak terlalu sering, misalnya ada whistleblower, kayak saya terlalu sering kayak menyampaikan pendapat yang tidak masuk akal, dan itu kadang kepikir-pikir sampai ibu. Karena saya tidak bisa mengontrol ibu, kayak itu langsung kalau dari mulut gitu. Makanya kadang tak pikir-pikir juga. Oke. Kamu? Kalau saran dari saya, Ibu, kebetulan kami memiliki masalah yang sama juga. Jadi saya masih sulit untuk memberikan saran kepada Agus karena saya sendiri juga masih sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Untuk dari pandangan Agus, kira-kira dari ungkapan saran pengalaman dari teman-teman, kira-kira Agus berpikir sekarang bagaimana? Dari pikiran yang tadi yang awalnya negatif. Sedikit lega, maksudnya ada pencerahan. Nantinya orang kedepannya sudah berpikir lagi. Oke. Selanjutnya lagi satu pertanyaan dari kalian semua. Kira-kira kalau Agus ini tadi permasalahannya ini tetap sama pengalaman kalian, tapi kalian kan bisa nih, tadi ada yang beberapa orang sudah mulai bisa untuk mengungkapkan sudah bisa untuk berbicara dalam diskusi. Nah, kira-kira ada tips dan triknya nggak, atau langkah-langkah agar kira-kira kalau ternyata kita takut untuk mengungkapkan itu mengungkapkan Orang tahu karena orang kan malah membayar, masa kan langsung udah tips dan gitu. ini kan sama teman-temannya pada dia sama teman. Oke, jadi tips dan trik untuk berbicara dalam diskusi. Kira-kira ada yang bisa untuk memberikan tips dan triknya? Ya Ibu. Oke, silakan. Oke, mungkin ini bukan tips dan trik, tapi bagaimana pengalaman saya melewati masa-masa takut berbicara dalam diskusi itu, meskipun dalam keadaan sekarang pun masih ada sesekali saya takut untuk bersuara dalam diskusi. Yang pertama adalah yakin dan percaya diri aja dulu, pede aja bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah pemikiran kita dan tidak ada yang bisa menyalahkan pemikiran kita. Itu yang saya lakukan adalah percaya diri, dan paling penting adalah keberanian. Kita tidak akan bisa, sekalipun itu benar, kita tidak akan bisa bersuara ketika kita tidak berani untuk menyampaikan. Dan putar kembali ke kejadian-kejadian sebelumnya, penyesalan yang kemarin kenapa kita tidak kasih sampai, kemarin tadi kenapa kita tidak kasih sampai. Putar kembali penyesalan itu, dan tanamkan pada diri sendiri bahwa kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Sekalipun hari ini kita salah, hari ini dia salah berbeda. Begitu kalau menurut saya, kalau dari saya begitu. Kira-kira Gus, dari tips dan trik dari Fazlia, kira-kira langkah apa nih yang kamu mau ambil ke depannya agar kamu bisa lebih berani dalam memberikan pendapat? Langkah saya akan ambil itu kedepannya saya harus berani mencoba ulang. Maksudnya dari pengalaman kan pernah kan tak pikir kenapa tidak bersuara, kan sebelumnya pernah ada kejadian pengalaman baik tuh. Jadi maksudnya kedepannya mungkin aku lebih kasih berani diri mau kasih pendapat pengalaman baik. Cukup baik sih. Oke. Jadi dari Agus sendiri dia sudah mau untuk mengubah cara, sudah mau mencoba untuk mengungkapkan pendapat.
Baik, adik-adik, kita sudah mau masuk kepada tahap akhir. Tapi untuk itu saya mau minta satu orang untuk semuanya deh, semuanya untuk menyimpulkan untuk pelayanan kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapat nih dalam layanan ini? Dan oke, satu-satu yang menyimpulkan. Iya, kan? Oke, kamu dulu. Setelah mengikuti layanan ini yang saya dapatkan yaitu saya alhamdulillah ternyata masalah kita ternyata banyak yang sama, dan juga kita juga mendapatkan solusi dari masalah-masalah kita tersebut, kayak untuk lebih berani berbicara, untuk berani memberikan pendapat begitu Ibu. Oke, selanjutnya dari saudara Bunga. Sama Bu. Sudah Sudah mendapatkan pengalaman baru Ibu. Ibu saya dulu. Ini kalau dari saya, yang sebelumnya saya pikir berbicara itu menakutkan itu ternyata tidak terlalu bagus sih. Oke, silakan Bisa. Saya sangat senang dengan layanan ini karena karena dengan layanan ini saya mendapatkan solusi dan tips and trick dari teman-teman bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Yes. Sama-sama Ibu. Oke, sudah semuanya. Jadi dari Agus sendiri sudah mau mencoba untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, sudah mau mengubah pola pikirnya bahwa setiap orang itu pasti ada benar, ada salahnya juga. Jadi bukan berarti tiap hari benar terus dan bukan juga salah terus. Artinya intinya tetap berani saja atau percaya diri seperti yang diungkapkan oleh Fazlia. Oke, sebelum itu tuh nanti potong. Kira-kira LKPD dulu atau kisah dulu ya? LKPD. Oke, ulang. Oke, sebelum saya menutup layanan pada pagi hari ini, saya akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi berdasarkan apa yang kalian dapat hari ini. Silakan. Ibu jangan pernah ada sama. Oh, kita dalam kotak. Iya. Kalian bisa mengisi identitas kalian dan nama, kelas. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian tinggal jawab saja. Tidak mau bacakan atau perlu saya bacakan? Silakan Ibu. Silakan. Dia yang suruh baca Ibu, bukan orang. Oke, saya kasih waktu kalian selama 2 menit untuk mengisi. Silakan. Jadi kamu ini kan malas sekali tidur coy. Kenapa ada titik-titik maksudnya? Kenapa dia sampai sini? Ini dia malas balik ke LKPD. Itu kan. Sampai jadi yang dari kelas ini. Oke. Sudah. Ibu kenapa ada dari ini? Ini lebih baik kan? Wih, diam. Sudah. Dia punya ada tanda tangan, saya punya berarti ada tanda tangan di mana saya punya. Selembar kerja peserta didik, kalian lagi mengisi lembar evaluasi hasil ya. Ibu. Ini satu orang. Ibu bagaimana cara pengajian Jadi untuk mengerjakannya
kalian tetap sama, tulis identitas kalian, nama, kelas, dan topik pelayanan kita, dan hari tanggal. Untuk pengisiannya di sini ada 6 pernyataan, nanti tinggal kalian sesuaikan. Kalian mau pilih sesuai atau cukup sesuai atau kurang sesuai. Silakan, waktu pekerjaan 2 menit dari sekarang. Thank you, Bu. Nggak boleh ngecek kau, Bibi. Sudah. Oke. Ibu ini. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita menutup layanan kita pada pagi hari ini, saya mau minta perwakilan 2 orang untuk memberikan kesan dan pesan. Ayo, siapa yang mau? Ya Ibu. Ya, Ibu. Adija kesan, saya pesan. Ya. Gue coba cerita tadi. Buset, dari awal-awal. Kesan, saya sangat terkesan Ibu dengan materinya, sangat bagus, menarik, impresif. Wow. Kemudian Ibu untuk ice breaking-nya juga menarik. Semakin dapat Ibu lebih berpihak pada orang. Cuma tergantung kedapatan kalian. Dan pokoknya menarik Ibu, dan sangat suka dengan konseling seperti ini. Kedepannya saya mau ikut Ibu. Oke. Ajak saya terus Untuk Ibu. pesan, terima kasih ya. Kesan. Oh, pesan ya, pesan. Oke, pesan saya untuk kita semua adalah mari terus belajar, tidak usah takut untuk bersuara, karena apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita, dan juga semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan. Amin. Karena ini benar-benar bisa membawa dampak yang baik untuk pribadi saya dan mungkin juga pribadi teman-teman lain. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Fazlia dan juga Jija. Kemudian saya juga mau menyampaikan motivasi kepada kalian semua. Semoga kalian kedepannya bisa lebih berani dalam berbicara di depan banyak orang. Oke. Sebelum saya tutup, di sini saya mau menyampaikan bahwa kalian dapat kembali mengikuti layanan ini jikalau kalian memang memiliki masalah dan juga kalian benar-benar membutuhkan seseorang untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Ya. Baik, karena kita membukanya dengan berdoa, maka kita tutupnya dengan berdoa. Siapa mau memimpin? Saya. Oke teman-teman, sebelum menutup layanan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih lagi kepada semua anggota kelompok yang sudah mengikuti layanan kelompok pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.